Saudara, pemerintah optimistis 400 juta dosis vaksin akan mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 84 tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi. Sebuah video dugaan penyuntikan vaksin kosong kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdi Rasul Munadifin dengan NIM 210810201119. Shalom, perkenalkan nama saya David Lazar Rahman dengan Luban Tobing dengan nomor induk mahasiswa 210710130101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eka Fitri Asfahani dengan NIM 200910302080. Shalom, nama saya Kefasada Putana Mika Ismalaya 200910101113. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang pelanggaran hak dan kewajiban. Pada Agustus 2021, di Pluit, Jakarta Utara, terjadi kasus penyuntikan vaksinasi yang kosong. Hal ini tentunya membuat ramai media sosial. Tentunya hal ini memicu respon yang beragam juga di masyarakat. Terlebih, kasus ini muncul di tengah-tengah momen pemerintah yang sedang gembor-gembornya meminta masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Beberapa beranggapan bahwa ini adalah bukti ketidakseriusan pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Dan juga beberapa menganggap hal ini mencederai kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada pemerintah. Menanggapi hal tersebut, tentunya proses penyelidikan dan hukum telah dilakukan. Berdasarkan kesaksian dari pihak I.O., hal ini merupakan kelalaian yang tidak memeriksa kembali suntikan vaksin sebelum disuntikan ke masyarakat. Mungkin teman-teman bertanya, lalu hubungan hak dan kewajiban pada kasus ini itu apa? Dan siapa yang diminta pertanggungjawaban akan kewajibannya? Dan hak siapa yang dilanggar pada kasus kali ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, akan saya berikan kepada partner saya yang berikutnya. Untuk kali ini, saya akan membahas siapa yang melakukan pelanggaran dan dimintai pertanggungjawaban, serta hak siapa yang dilanggar. Dalam kasus ini, yang melakukan pelanggaran adalah perawat inisial I.O. yang menjadi relawan vaksinasi COVID-19. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa I.O. mengaku lalai karena tidak memeriksa ulang suntikan tersebut. Maka dari itu, polisi mengamankan I.O. untuk dimintai pertanggungjawaban. I.O. mengaku lalai karena kelelahan memvaksin 599 orang di hari itu. Selanjutnya, hak siapa yang dilanggar? Dalam kasus ini, perawat I.O. melakukan pelanggaran hak terhadap salah satu peserta vaksinasi. Ya, karena seluruh masyarakat Indonesia diwajibkan dan berhak mendapatkan vaksin untuk upaya pencegahan virus dan penyakit menular. Bentuk pelanggaran apa sih yang termuat dalam kasus ini? Nah, untuk itu saya serahkan kepada partner saya selanjutnya. Saya akan menjelaskan mengenai bentuk pelanggaran vaksinasi kosong di Pluit Penjaringan Jakarta Utara. Nah, Wakil Menteri Hukum dan HAM ini Edward Omar Syarif Yari telah menyatakan bahwa seluruh warga negara Indonesia ini diwajibkan untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan oleh negara. Nah, upaya ini sebagai kolaborasi penanganan COVID-19 yang melanda Indonesia. Nah, kewajiban masyarakat dalam melaksanakan suntik vaksin ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 36 Pasal 9 tahun 2009 tentang kesehatan. Yang ayat 1 berbunyi, setiap orang berkewajiban untuk ikut mewujudkan, pertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya. Ayat 2 berbunyi, kewajiban sebagaimana diatur pada ayat 1, ini pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan. Nah, negara Indonesia ini adalah negara hukum, maka setiap pelanggaran pasti ada konsekuensi hukumnya. Berdasarkan hasil penyelidikan terhadap nakes berinisial EO ini, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka yang melanggar pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit yang menyatakan barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diancam dengan penjara selama-lamanya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya 1 juta. Nah, EO ini dalam menyuntikkan vaksin kosong terhadap warganya ini artinya tidak berdasarkan SOP atau standar operasional prosedur yang menyatakan bahwa dalam pemberian vaksin baik dokter atau tenaga kesehatan ini wajib menunjukkan proses pengambilan vaksin atau cairan dari media vaksin ke dalam suntikan. Namun, meskipun IO ini melanggar pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, tetapi dari pihak korban dan keluarga ini sudah mencabut laporan terhadap tersangka. Nah, kemudian dari terlapor maupun dari korban ini sudah sepakat untuk melakukan damai gitu setelah melakukan mediasi. Kasus ini sudah diselesaikan dengan damai, dan kita belajar dari hal ini dan harus menerapkan solusi agar kasus vaksin kosong ini tidak terjadi lagi. Pada saat vaksin, saya dan teman-teman kelompok 1 sudah memastikan vaksin yang kami terima sesuai standar prosedur yang ada, dan sikap nakes pada saat itu adalah sangat baik. Mereka menjelaskan jenis vaksin yang akan diberikan, menunjukkan bahwa vaksin tersebut masih dalam segel, dan memberikan pengarahan terhadap proses vaksinasi. Secara umum, agar kasus vaksin kosong tidak terjadi lagi,
Semua orang harus memastikan vaksin yang mereka terima sesuai dengan standar prosedur kesehatan yang ada, dan para nakes harus melakukan standar prosedur kesehatan tersebut. Para nakes juga harus menjelaskan efek yang mungkin akan dialami oleh penerima vaksin atau obat dengan sedetail mungkin. Kasus vaksin kosong muncul ketika pemerintah sedang kuat-kuatnya mengajak rakyat untuk vaksinasi. Tetapi hal ini menjadikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menurun. Pelaku dalam kasus vaksinasi ini atau orang yang melanggar HAM adalah perawat yang lalai karena banyaknya jumlah peserta vaksinasi yang harus ia vaksin pada waktu kejadian tersebut. Sedangkan orang yang haknya dilanggar adalah peserta yang mengikuti vaksinasi tersebut, yang menjadi korban tersebut. Seharusnya setiap orang berhak mendapatkan vaksin. Akhirnya dalam kasus ini, pihak korban sudah mencabut laporan terhadap tersangka. Mereka akhirnya melakukan damai setelah melakukan mediasi. Tetapi agar tidak terulang lagi, kita perlu untuk jangan malu meminta penjelasan, dan nakes harus memberikan penjelasan walaupun tidak diminta.